Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan di Bidang Ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Al-Munawwarah, Nurpadila Anjani Putri, Winda Nurismi, Muhammad Irfan Yasin, saya sendiri, Ahmad Fadi Fikri, dan Rizka Amir. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Rizka. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, latar belakang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan serta cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan tetapi pada bidang lain seperti politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan. Serta dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Muna. Dipersilakan. Realita Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia tidak sama dengan sistem ekonomi pada negara liberalis dan negara kapitalis. Sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara khusus, nilai-nilai yang dapat diambil dalam pembangunan kehidupan perekonomian di Indonesia adalah nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bermoral dan berkeadilan. Sistem ekonomi yang menghargai hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, baik sebagai makhluk individu, sosial, maupun makhluk Tuhan. Sistem perekonomian yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Anjani. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka, acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Winda. Dipersilakan. Baik, masalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Masalah sistem dan pembangunan ekonomi yaitu belum terlalu berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas, ketuhanan yaitu sila 1 Pancasila, dan kemanusiaan yaitu sila kedua Pancasila. Di mana sistem ekonomi yang berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Sehingga masalah yang muncul mengenai Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Di sisi lain, juga paradigma pembangunan ekonomi liberal telah menjadi acuan konsep maupun teori ekonomi pembangunan di berbagai belahan dunia. Hukum kemajuan menurut mereka mesti dengan cara memusnahkan masyarakat tradisi yang lebih mendepankan akhlak, moral, dan etika.
dengan menukar tradisi baru yang diusung dari Barat, di mana permasalahan kehidupan ekonominya dengan tanpa melibatkan aspek akhlak maupun etika. Akan tetapi hingga saat ini kemiskinan, kerusakan alam, dan ketimpangan ekonomi terjadi di mana-mana. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Fuadi. Persilakan. Baik, solusi dan permasalahan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan bagi warga negara. Yang ketiga, diterapkannya ekonomi kerakyatan yang akan mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan ke pembangunan kedaerahan. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam berekonomi sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil pada materi kali ini ialah Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara, termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Baik, saran, demikianlah PowerPoint ini kami buat agar bermanfaat bagi semua. Dan diharapkan setelah membaca PowerPoint ini, pembaca dapat menggali lebih dalam untuk mengetahui Pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang ekonomi. Namun, kritik dan saran sangat diperlukan untuk lebih mengevaluasi diri dan membangun kreativitas kerja dan bermanfaat dalam mewujudkan proses belajar dalam mata kuliah tersebut. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.